Sekarang aku lulus di umur 16 tahun gitu. Oh gitu. Punya Cewek lo ya. Cewek cantik, punya prestasinya pencaksilat. Contohnya aku kemarin waktu daftar SNBP aku input 3 piagam nasional dan kabupatennya itu 2. Jadi secara nggak langsung Tiara ini sudah punya impian ingin berkontribusi pada negara dan bangsa Indonesia ini dalam hal memperbaiki kebijakan-kebijakan publik agar lebih. Akhirnya aku masuk di perguruan tinggi yang emang aku pengenin, emang perguruan tinggi tujuan aku sejak dulu. Hai Sobat Trimulya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Trimulya Pratama Production, mencerdaskan, mencerahkan. Ya, di episode sebelumnya kita sudah menghadirkan bintang tamu ya, narasumber yang luar biasa, anak muda yang berprestasi, diterima di perguruan tinggi internasional di luar negeri. Nah, kali ini di episode kedua ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa juga. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang punya prestasi di tingkat nasional ya. Artinya narasumber kita ini sudah berhasil masuk di perguruan tinggi negeri di dalam negeri ya. Seperti kita tahu sekarang ini kan bulan-bulan penerimaan di perguruan tinggi ya, sedang ada seleksi di perguruan tinggi negeri. Nah, salah satunya narasumber kita ini sudah diterima di perguruan tinggi negeri jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah, kita tahu seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada beberapa jalur. Nah, salah satunya yang paling bergengsi, yang paling favorit itu yang jalur SNBP ini karena memang berdasarkan prestasi, jadi tanpa tes. Nah, untuk jalur-jalur yang lain ada SNBT, kemudian ada jalur mandiri. Nah, tidak berpanjang lebar, kita langsung aja berkenalan dengan narasumber kita ya, Mbak Jasmine Pradina Mutiara Insani. Apa kabar Mbak Tiara? Alhamdulillah baik. Oh iya. Sekarang sedang sibuk apa nih? Kalau masa-masa senggang ini, peralihan dari SMA ke masa-masa kuliah, aku mengisi kegiatan dengan mengikuti berbagai les, kursus untuk pengembangan diri. Oh iya, apa aja kursus yang sedang diikuti? Kursus yang diikuti sekarang lagi les mengemudi mobil, les renang, dan les bahasa Inggris. Oh, keren ya, keren, iya. Jadi selain bekal akademik untuk nanti masuk ke perguruan tinggi juga sedang belajar di pendidikan non formal ya, Mbak Tiara ya. Mbak Tiara kemarin masuk di perguruan tinggi negeri ini dari sekolah mana? Sebelumnya aku sekolah di SMA Negeri 1 Selawi. Ya, saya mengambil jurusan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Oh, kok IPS? Biasanya kan orang lebih memilih IPA ya. Kenapa Tiara ini lebih memilih jurusan IPS? Kan padahal stereotipnya anak-anak IPS itu anak-anak yang santai, iya kan, nggak begitu serius belajarnya gitu. Kenapa Tiara milih itu? Pertama, kenapa milih IPS itu karena sejak SMP aku udah tahu kalau peminatan aku itu lebih ke sektor sosial dibandingkan eksak. Aku lebih suka berorganisasi, lebih suka berkomunikasi, lebih suka analisis, dan hal-hal yang IPS banget gitu. Makanya waktu SMA aku ya masuk IPS aja gitu, karena aku emang minatnya di situ. Terus yang kedua, kalau melihat potensi di perguruan tinggi di jenjang kuliah soshum atau yang sosial humaniora, yang IPS itu peluangnya lebih besar. Prodi-prodinya lebih banyak, fakultasnya lebih banyak, jadi ya why not gitu. Oh gitu. Terus pelajaran apa sih? Mata pelajaran apa yang favoritnya Tiara selama sekolah? Kalau mata pelajaran favorit ya, aku paling suka itu pelajaran bahasa. Misalkan bahasa Inggris, bahasa Jawa,
bahasa Indonesia dan lain-lain. Intinya tentang bahasa deh. Oh gitu. Nilainya tinggi dong ya kalau bahasa. Ya, alhamdulillah. Boleh dong spill nilainya, nilai-nilai mata pelajaran favorit kamu? Kalau nilainya nggak inget ya, tapi rata-ratanya itu emang di atas 9 semua. Oh ya? Iya. Wah keren. Tapi kalau di SMA-nya Tiara itu rata-rata berapa ininya? KKM-nya kalau untuk kelas ini, kelas yang Tiara ikuti? Oke, karena aku ikutnya itu kelas akselerasi atau kelas percepatan, jadi aku sekolah itu hanya 2 tahun ya teman-teman. Kalau kelas reguler kan 3 tahun, nah aku akselerasi cuma 2 tahun. Otomatis KKM aku juga lebih dipacu nih, lebih tinggi daripada teman-teman yang reguler. Oh gitu. Kalau teman-teman reguler itu KKM-nya kalau nggak salah 67. Kalau aku sebagai anak akselerasi atau anak si emas siap 4 semester, KKM-nya itu sekitar 85 sampai 90. Wih, tinggi juga ya. Iya. Itu gimana tuh cara kamu biar tercapai KKM setinggi itu? Caranya gimana? Oke, kalau sebagian orang kan mungkin menganggap KKM yang tinggi itu sebagai hal yang menakutkan, sebagai hal yang aduh gimana nih, ntar beban gitu iya ya. Beban. Aku ntar gak bisa gimana nih. Tapi aku sendiri melihat itu sebagai hal positif. Aku berpikir kalau misalkan KKM-nya itu lebih tinggi, otomatis aku lebih terpacu untuk belajar. Dan ya itu memang benar terjadi, karena KKM-nya tinggi, aku jadi lebih semangat belajar, aku jadi punya tujuan, aku harus nilainya itu melampaui KKM gitu. Tapi apa nggak boring tuh belajar terus gitu ya dengan beban kamu yang harus menyelesaikan KKM setinggi itu kan otomatis waktu kamu untuk bermain, bersosialisasi itu kan berkurang nih ya, jadi lebih banyak belajarnya. Gimana ininya? Cara kamu untuk bisa membagi waktu antara belajar sama bermain? Kalau membagi waktu itu aku secara pribadi emang bukan tipe orang yang memforsir diri untuk harus belajar terus. Enggak, aku nggak kayak gitu. Karena ya aku tahu diri aku sendiri, aku tahu kapan waktunya aku bisa belajar dengan efektif dan kapan waktunya aku buat beristirahat. Nah, maka dari itu aku nggak ada kayak aku nggak bisa bagi waktu nih, waktunya aku buat belajar terus nih, atau waktunya aku habis buat santai nih, enggak, karena dari awal emang aku udah latihan bagi waktu. Gitu. Jadi kalau lagi boring, lagi nggak bisa fokus, juga kamu mendingan tidur aja gitu ya daripada harus diforsir belajar gitu. Saatnya otaknya lagi on, lagi fresh gitu, maksimalin buat belajar gitu. Iya, betul. Keren ya. Nah, gini teman-teman sobat Trimulya ya. Kita kan jadi tahu ya tips-tipsnya anak-anak yang bisa membagi waktu antara belajar, santai, bermain, bersosialisasi seperti itu. Nah, Tiara sendiri sekarang umurnya berapa? Kalau sekarang umurnya 16 tahun. 16 tahun? Iya. Sudah lulus SMA? Sudah. Wah, kok bisa 16 tahun sudah lulus SMA? Iya, karena kebetulan aku masuk SMA aja itu umur 14 tahun ya. Dan di SMA aku ikut program akselerasi, yaitu sekolah 2 tahun. Jadi ya cuma 14 plus 2. Sekarang aku lulus di umur 16 tahun gitu. Oh gitu. Terus kemarin ikut seleksi SNBP kan ya? Iya. Itu caranya gimana sih biar bisa lolos ikut seleksi SNBP itu? Kalau biar lolosnya gimana? Sebenarnya ini pertanyaan menarik ya teman-teman. Soalnya orang-orang tuh bilang kalau SNBP tuh jalur goib. Maksudnya jalur goib tuh kayak ya kita nggak tahu gimana nih cara lolosnya. Terus yang dilolosin itu kriterianya gimana? Itu katanya sih goib. Tapi kalau dari aku sendiri, gimana sih caranya aku bisa lolos SNBP? Itu yang pertama, tentunya dari kelas 10, dari semester 1 sampai semester 6, itu kita harus meningkatkan nilai. Jangan sampai nilainya tuh turun. Nah, yang kedua, itu juga harus tetap cari prestasi, cari piagam, ikut-ikut lomba. Nah, contohnya aku kemarin waktu daftar SNBP, aku input 3 piagam nasional dan kabupatennya itu 2 gitu. Oh gitu ya, berarti
memang harus nilainya naik terus, nggak boleh ada nilai yang turun, terus punya prestasi gitu ya. Jadi itu kuncinya kalau kita mau apply untuk SNBP. Terus ada nggak sih syarat-syarat khusus dari pihak sekolah misalnya kalau mau masuk SNBP itu harus gimana gitu. Kalau itu kan tadi persyaratan secara nasional seperti itu. Ada nggak persyaratan khusus deh yang ditentukan dari pihak sekolahnya? Kalau dari pihak sekolah itu sebenarnya ini bukan syarat khusus dari sekolah ya, tapi sekolah itu memang merankingkan anak-anak berdasarkan nilai mereka, berdasarkan rata-rata nilai mereka. Nah, itu yang disebut anak eligible. Kalau kalian masuk eligible itu kalian berarti berkesempatan untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, Tiara sendiri kemarin di sekolah itu masuk eligible peringkat keberapa? Alhamdulillahnya aku masuk eligible di jurusan IPS peringkat kedua. Wah, keren ya, peringkat kedua. Oke, terus sekarang kemarin ikut seleksi SNBP, lolos kan ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lolosnya masuk di perguruan tinggi mana nih? Alhamdulillahnya aku masuk di perguruan tinggi yang emang aku pengenin, emang perguruan tinggi tujuan aku sejak dulu, yaitu Universitas Gadjah Mada. Oh ya? Iya. Wah, bersyukur banget ya. Kamu berarti apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan sudah bisa dicapai. Kalau boleh tahu jurusannya apa nih di UGM? Jurusan yang aku ambil di UGM itu Manajemen dan Kebijakan Publik atau yang disingkat MKP di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Visipol. Oh gitu. Kenapa milih MKP? Jurusan MKP? Iya, karena seperti yang kita tahu ya, kebijakan publik di Indonesia itu masih sering melahirkan demonstrasi. Banyak orang yang merasa tidak adil, merasa tidak puas dengan kebijakan publik yang ada. Nah, itu tuh membuat tanda tanya di otak saya. Kok bisa sih? Emang kenapa kebijakan publiknya? Emang seharusnya itu seperti apa? Dan gimana sih penyelesaiannya? Maka dari itu aku memilih untuk memilih jurusan kuliah Manajemen dan Kebijakan Publik. Jadi aku bisa belajar langsung gimana sih cara membuat kebijakan publik tersebut, gimana implementasinya, dan gimana cara menyelesaikannya atau solusinya gitu. Oh iya, jadi secara nggak langsung Tiara ini sudah punya impian ingin berkontribusi pada negara dan bangsa Indonesia ini dalam hal memperbaiki kebijakan-kebijakan publik agar lebih adil ya, berkeadilan gitu. Wah, itu cita-cita yang mulia banget itu ya. Oke, mudah-mudahan tercapai. Dan Tiara sendiri saat ini apa persiapannya untuk menghadapi perkuliahan? Kalau persiapan sendiri dari pihak kampus emang lagi waktu-waktunya registrasi ulang nih, lagi daftar ulang, verifikasi berkas, penentuan UKT, dan dari sekarang juga aku udah mulai nyicil, belajar sedikit-sedikit materi yang akan dipelajari di bangku kuliah nanti supaya nggak kaget. Oh gitu. Apa aja contohnya yang sudah mulai itu dipelajari sekarang? Iya, biasanya aku mulai baca-baca via internet, e-book. Aku baca kayak teori administrasi, terus dasar-dasar ilmu politik dan sebagainya. Oh, siap nanti mau jadi politikus di Indonesia. Insya Allah siap. Jadi politikus yang baik ya, jangan jadi politikus yang nggak baik. Oke, Tiara, selain itu kan tadi kalau SNBP dari jalur prestasi, kemudian Tiara punya prestasi-prestasi penunjang dong ya tentunya ya, selain dari akademik. Apa dong, boleh dong diceritain prestasi kamu selain yang akademik? Oke, untuk SNBP kemarin aku emang mencantumkan 3 prestasi. Yang pertama itu speech contest, lomba pidato bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh kampus UPS Tegal. Dan di situ alhamdulillah aku sebagai first runner up atau juara kedua dapat medali perak. Terus yang kedua, aku juga mengikuti lomba karya tulis ilmiah kesejarahan Kabupaten Tegal tahun 2022 dan aku juga mendapatkan medali perak. Yang ketiga, aku ikut lomba pencaksilat seni tunggal baku tingkat Kabupaten Brebes tahun 2022 juga, juara 3, medali perunggu. Wih, punya prestasi di bidang pencaksilat juga? Punya, cewek loh ya. Cewek cantik, punya prestasinya pencaksilat. Wah, kayaknya mesti diadu nih ya, duel nanti sama Mas Dimas. Duel.
latihan silatnya di mana? Untuk latihan silat, aku emang latihannya itu emang udah lama ya, bukan Ya, mulai dari di SMA. sekolah atau di luar sekolah latihannya? Mulai latihannya itu di luar sekolah, di Hmm. PKBM Trimulya Pratama. Gitu. Terus sejak kapan Tiara latihan silatnya itu? Kalau latihan silatnya sendiri di PKBM Trimulya Pratama itu emang sejak kelas 2 SD sampai sekarang. Weh, berarti sudah sering jadi juara dong ya? Alhamdulillah. Oh iya, nanti boleh dong diadu ya, diadu untuk gelut sesama pendekar. Oke, selain prestasi di bidang silat, tadi bahasa Inggris, kemudian karya tulis. Nah, apa cita-cita yang pengen Tiara capai lagi yang belum terwujud? Untuk cita-cita itu kan nggak harus tentang profesi ya. Iya. Untuk cita-cita aku selanjutnya, aku tuh pengen nanti S2-nya itu kuliah di luar negeri atau Amin, study abroad. amin, amin, Iya, amin. gitu. Itu Oke. cita-cita jangka panjang ya. Hmm. Gitu. Oke, kalau sekarang yang terdekat berarti menyiapkan diri untuk kuliah, Kuliah S1. kuliah S1. Tadi kan Tiara udah cerita banyak ya tentang perjuangannya Tiara lah untuk bisa mendapatkan bisa lolos di SNPP. Kalau boleh dong cerita apa sih hal-hal yang mungkin dukanya atau kendala-kendala yang Tiara hadapi untuk bisa eksis sampai dengan hari ini. Kalau kendala atau duka ini sebenarnya bukan duka juga ya, tapi plus poin minusnya gitu, karena aku kebetulan kan ikut akselerasi. Jadi di tahun pertama itu aku harus menyelesaikan 4 semester. Jadi satu semester itu hanya dihabiskan dalam waktu 3 bulan. Dan itu kan pastinya sangat ngebut ya teman-teman. Jadi waktu aku masih di akselerasi itu Sabtu Minggu tuh tetap gak libur, tetap ada Zoom meeting, tetap ulangan, tetap ada tugas dan lain-lain. Nah itu tuh jadi kayak ya minusnya ikut akselerasi aja gitu. Kadang ya kita semua perlu istirahat, kita pengen jalan-jalan sama keluarga, tapi kan ya gak bisa gitu karena aku ada kewajiban untuk memenuhi tugas-tugas sekolah gitu. Kalau kendala-kendala lainnya dari sarana prasarana atau apa gitu ada? Kalau kendala-kendala lain alhamdulillah nggak ada, karena emang kedua orang tua itu benar-benar memfasilitasi aku, benar-benar mensupport aku, dan ya kayak apa yang aku pilih itu mereka benar-benar mendanai, mensupport, jadi alhamdulillahnya nggak ada kendala. Oh ya, syukur ya, bagus ya. Kalau dukungan terbesar saat ini dari siapa? Tentunya tidak lain dan tidak bukan dari orang tua ya, karena ya seperti yang tadi aku bilang, orang tua itu sangat support sama aku, sangat membantu, sangat mendukung, mendorong aku. Kayak misalkan contohnya nih, waktu kemarin November 2022 UGM Visipol itu ada bikin open house ke Jogja. Nah kebetulan alhamdulillahnya aku dapat tiket gratis karena aku menang di kuis mereka. Terus ya karena aku emang tertarik di UGM, tertarik di Visipol, aku bilang dong ke orang tua pengen kesana gitu, pengen ikut open house. Dan alhamdulillahnya orang tua support, jadi aku benar-benar dianterin ke Jogja, benar-benar ikut kegiatan itu yang aku pingin gitu. Oh gitu. Terus efeknya apa habis ikut kegiatan Halo Visipol itu? Ya tentunya aku jadi lebih semangat karena aku udah ngelihat, oh ini nih kampusnya, ini fakultas yang aku pengen. Aku harus berusaha lebih kencang lagi biar aku bisa dapat menjadi mahasiswi situ. Jadi waktu Tiara ikut acara Halo Visipol itu pertama kalinya datang ke UGM atau gimana? Itu bukan pertama kali datang ke UGM, tapi sebelumnya waktu aku datang ke UGM itu ya hanya bersifat nemenin orang tua karena kebetulan emang papa aku itu alumni UGM juga. Jadi kalau ke UGM itu ya cuma sekedar menemani papa gitu, bukan emang sengaja ada acara aku sendiri gitu. Oh, kalau reunian gitu ya, Tiara diajak Iya. gitu. Oh, jadi memang udah nggak asing ya, Iya, jadi nggak asing. dengan kampus UGM, makanya pengen banget masuk di situ. Oke, Betul. syukurlah ya sekarang Tiara sudah diterima di UGM. Terus apa sih tips-tips yang
bisa Tiara sampaikan nih ke Sobat Trimulya yang masih berjuang ya, masih berjuang di bangku sekolah, masih belajar supaya teman-teman Sobat Trimulya ini bisa mengikuti jejaknya Tiara, lolos di SNBP tahun berikutnya. Untuk tips-tips dari aku, teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah itu kalian masih punya waktu buat ningkatin prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik, dan itu tolong dimaksimalkan biar nanti pas kalian kelas 12 itu kalian bisa masuk ke siswa eligible dan syukur-syukur bisa ikut SNBP juga kayak aku. Dan terus yang kedua, tips dari aku itu tetap kita harus berdoa, rajin beribadah, jangan bolong puasanya, jangan bolong sholatnya, dan tentunya yang paling penting kata kuncinya itu restu orang tua gitu. Oh gitu. Jadi itu yang Tiara lakukan selama ini. Iya. Seperti itu. Betul. Oke, keren ya Sobat Trimulya ya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa seperti itu, bisa melaksanakan tadi apa yang sudah dilaksanakan oleh Mbak Tiara, supaya kunci sukses kita tidak lain, tidak bukan adalah restu orang tua. Karena kata sebuah hadis, ridhonya Allah itu adalah ridhonya orang tua. Ya, selain itu memang kita juga harus bekerja keras ya, bekerja keras, bekerja cerdas supaya cita-cita kita bisa tercapai. Oke, Tiara, terima kasih banyak atas kunjungannya ke podcast Trimulya Pratama Production. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi. Sukses ya, selamat juga sudah diterima di UGM. Mudah-mudahan nanti kuliahnya lancar, terus bisa mencapai cita-cita kamu tadi jadi pembuat kebijakan publik yang berkeadilan. Ya, baiklah Sobat Trimulya, demikian bincang-bincang kita dengan tamu kita Jasmine Pradina Mutiara Insani yang sudah diterima SNBP di UGM Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jurusan MKP Manajemen Kebijakan Publik. Ya, kita jumpa lagi dalam podcast Trimulya Pratama Production berikutnya. Trimulya Pratama, mencerdaskan, mencerahkan.